Oke, Salam, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu minta kesediaan 2 orang untuk memimpin kita di dalam doa. Seperti biasa, nanti yang satu pimpin doa, yang satunya membaca ayat firman Tuhan. Oke, silahkan. Silahkan. Mazmur pasal 119 ayat 109. Oke, tepuk tangan untuk kawan dong dulu. Oke, silahkan duduk. Terima kasih karena sudah pimpin doa, terus sudah membacakan kepada kita ayat firman Tuhan. Oke, ini hari semua hadir. Hadir satu Ada yang sakit atau izin? 2 orang satu Allah satu izin. Oke, untuk membuktikan semua itu maka kita harus Absen. Oke. Maria Hadir. hadir. Gepri Hadir. dan Maria. Hadir. Sifra, Hadir. Immanuel, Alfa. Malva, Sika. Alfa. Oke, berarti 2 orang yang alfa ya. Ya. Satu izin. Satu izin. Ya. Siapa yang izin? Immanuel izin. Ya. Oke. Apa kabar? Ini hari semua kabar baik-baik kok. Baik saja. Luar biasa. Yes. Wah, berarti ini kabar baik-baik, makanya anak-anak cara jawab nih semangat. Oke. Ada yang pernah baca cerita? Ada. Oh iya, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, kemarin ada belajar kok? Ada. Mata pelajaran apa kemarin? Matematika. Matematika tentang apa? Garis pembilangan. Ya, kemarin belajar matematika tentang garis bilangan. Yang lain sih lupa. Yang ingat hanya Damaria. Yang lain tahu dong hanya ingat apa, Sa? Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Belajar tentang apa? Cerita pendek. Semua tulis di buku supaya nanti pulang tunjuk di bapak mama bilang ini hari kami belajar tentang ini. Kami belajar tentang cerita pendek. Oke, tulis sudah. Tulis dia judul saja. Sudah. Sudah selesai tulis. Sudah. Oke. Ya, yang pertama, tujuan kita belajar tentang cerita pendek mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menyimak isi teks sederhana dengan baik. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi informasi penting dari teks yang dibaca atau didengar. Setelah anak-anak baca, anak-anak bisa tahu, oh ini depu isi itu apa-apa saja. Bisa? Bisa. Yang ketiga, anak-anak bisa menyampaikan pendapat secara santun dalam diskusi kelompok. Yang keempat, anak-anak juga bisa bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas kelompok. Dan yang terakhir, anak-anak juga mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Oke. Ya, jadi cerita pendek atau teks yang sudah Ibu tulis di sini supaya anak-anak baca. Bisa? Setelah anak-anak baca, anak-anak harus bisa maju untuk presentasikan.
Nanti ibu bagi anak-anak dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Tapi karena anak-anak 4 orang, jadi nanti bagi 2-2 orang. Oke. Ini bagi dulu dia punya cerita. Oke. Nanti anak-anak baca itu cerita yang sudah ibu kasih. Anak-anak baca yang cerita yang ibu kasih itu sudah lihat. Nanti baca. Sabar, ibu bagi 2-2 orang dulu. DP dengan Damaria bergeser ke sebelah kiri. Sedangkan Maria dengan Sifra tetap di tempat. Oke. Nanti anak-anak tulis. Nanti anak-anak baca cerita dulu. Setelah baca, ibu akan kasih pertanyaan sesuai dengan cerita yang ada. Bisa? Bisa. Anak-anak baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Anak-anak baca dan pahami itu isi cerita. Pahami itu isi cerita. Setelah itu baru ibu kasih pertanyaan. Silakan. 2-2 orang. Baca sudah. Baca cerita yang sudah ibu bagikan. Baca di dalam hati saja. Sifra dengan Maria baca, Depri dengan ini Damaria. Silahkan lihat di kertas masing-masing. Baca baik-baik supaya sebentar ibu tanya anak-anak bisa jawab. Baca dan pahami baik-baik ya. Setelah itu ibu akan memberikan pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai baca boleh angkat tangan supaya kita lanjut. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Sabar. Tadi ibu sebagai kelompok tuh 2-2 orang. Ya. Terus ibu suruh untuk bergeser ke mana? Silakan bergeser. Ada meja di bawah itu. Maria dengan Sifra bergeser ke tengah. DP bergeser ke bawah. Ya. Tidak, DP bergeser ke bawah sini. Ya. Sudah selesai baca? Sudah. Supahami dia punya isi cerita? Sudah. Oke. Yakin supaham? Yakin. Oke, karena sudah paham, sekarang anak-anak tuliskan ini pertanyaan. Tuliskan pertanyaan ini di buku kelompok atau buku yang tadi sudah ada cerita di bagian. Pakai buku baru saja. Pakai buku baru saja supaya tulis dia punya soal. Nomor 1. Oke, nomor 1. Tulis pertanyaan supaya diskusi. Siapa yang mengikuti kegiatan menanam pohon? Sudah. Kegiatan menanam pohon. Pakai tanda apa di bagian belakang? Tanda tanya. Tanda tanya karena itu adalah pertanyaan. Pertanyaan. Oke, nomor 2. Nomor 2.
kegiatan itu Sudah. dilaksanakan? Sudah. Oke, nomor 3. Nomor yang ketiga, di mana kegiatan tersebut Sudah. dilakukan? Saling membantu, itu kerja kelompok. Nomor 4. Sudah. Apa yang dilakukan? Sudah. Apa yang dilakukan? Sudah, Maria? Sudah. Siswa sebelum menanam pohon. Sudah. Nomor yang kelima. Nomor 5. Mengapa pekerjaan mereka cepat selesai? Sudah. Nomor yang terakhir. Apa manfaat bekerja sama? Menurut cerita tersebut? Sudah. Oke, sekarang silakan masing-masing kerjakan sesuai dengan cerita yang tadi sudah dibacakan. Isi sesuai dengan cerita yang tadi sudah dibacakan. Silakan. Ada yang sampai nomor 3. Berarti dong paham dengan isi cerita. Paham dengan isi cerita tadi? Paham. Berarti tadi baca sambil menyimak. Kira-kira dia punya isi cerita itu apa? Makanya kerja cepat begini. Oke, ada yang sampai nomor 3 juga. Silahkan lanjut kerja. Masih ada waktu. Jadi kerja pelan-pelan. Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau selesai, Ibu minta kelompok 1 maju untuk presentasi. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Sifra dengan Maria. Di sini saja. Menghadap ke teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, siapa yang mengikuti kegiatan menanam pohon? Siswa kelas 3. Nomor 2, kapan kegiatan itu dilaksanakan? Hari Jumat pagi. Nomor 3, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Di sekolah.
Nomor 4. Apa yang dilakukan siswa sebelum menanam pohon? Semua siswa bekerja sama menggali tanah. Nomor 5. Mengapa pekerjaan mereka cepat selesai? Karena bekerja sama. Nomor 6. Apa manfaat bekerja sama menurut cerita tersebut? Cepat selesai menanam bibit. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Langsung berdiri di sini. Oke, silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Siapa yang mengikuti kegiatan menanam pohon? Siswa kelas 3. Nomor 2. Kapan kegiatan itu dilaksanakan? Hari Jumat pagi. Nomor 3. Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Di sekolah. Nomor 4. Apa yang dilakukan siswa sebelum menanam pohon? Semua siswa bekerja sama menggali tanah. Nomor 5. Mengapa pekerjaan mereka cepat selesai? Karena bekerja sama. Nomor 6. Apa manfaat bekerja sama menurut cerita tersebut? Cepat selesai menanam bibit. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Silahkan duduk. Oke. Jadi, anak-anak itu yang tadi yang presentasi itu sudah mantap, sudah bagus. Tapi dari kelompok 1 punya itu tadi siapa dengan siapa? Sifra dengan Maria. Oke, Sifra dengan Maria. Nanti pulang sampai di rumah belajar membaca lagi ya. Iya. Supaya nanti lihat tanda tanya, tanda koma yang mana, tanda titik yang mana. Bisa? Bisa. Jawaban sudah benar. Dia punya tanda baca di akhir yang tanda tanya itu juga sudah sangat tepat. Tapi cara baca itu yang masih agak kurang bagus. Jadi nanti pulang perbaiki he. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bagus, tapi apa ya? Harus lebih belajar lagi supaya nanti ke depan lebih sempurna lagi. Bisa? Bisa. Kalau untuk kelompok 2 punya sangat bagus. Tanda koma, tanda titik, semuanya bagus. Terus jawaban yang diberikan juga sangat benar. Jadi nanti pulang ingat belajar membaca. Terus lihat tanda tanya, tanda titik yang ada pada bacaan tersebut. Bisa? Bisa. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bekerja kelompok itu sangat Indah. Bekerja kelompok itu sangat indah. Kemudian kita bekerja kelompok itu supaya apa? Contoh seperti yang tadi dalam cerita tersebut. Dalam cerita tersebut, anak-anak itu sedang bekerja apa? Atau anak-anak kelas 3 itu sedang membuat apa? Bekerja kelompok untuk membuat apa? Menanam bibit. Menanam bibit. Ya, ketika mereka bekerja sama untuk menanam bibit, maka pekerjaan yang mereka lakukan itu Cepat selesai. Jadi, kalau kita mau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesulit apapun itu, ketika kita bekerja sama dengan kita punya teman, maka pekerjaan itu akan terasa Ringan. karena kita bekerja Sama. Kemudian, Ibu mau tanya, tadi di dalam cerita tersebut, itu kan anak-anak kelas 3, ya kan? Ya. Mereka menanam bibit pada hari apa? Pada hari Jumat pagi. Ya, pada hari Jumat pagi. Hanya anak-anak sendiri atau dengan siapa? Dengan guru. Dengan guru.
Berarti anak-anak tadi yang baca cerita terus dia punya isi itu anak-anak sudah paham kan? Sudah. Anak tadi baca, ibu kasih pertanyaan nih, kerja cepat, terus jawab. Dia punya jawaban juga tepat karena mungkin pada saat membaca cerita itu anak-anak pahami dia punya isi cerita. Oke. Semoga pembelajaran hari ini boleh bermanfaat bagi masa depan anak-anak. Ingat, harus tetap Belajar. dan harus bekerja sama. Kalau teman ada susah tidak bisa baca, bantu kawan. Bisa? Bisa. Kawan bisa bantu, saya bisa baca ini, bisa tahu ini tanda titik yang mana, tanda koma yang mana, dan seterusnya. Kalau kawan bisa berarti kita yang bantu, kita senang atau tidak? Senang. Iya kan? Kalau kita bekerja sama, maka sesulit apapun pekerjaan kita akan menjadi Ringan. Oke. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu mau kasih tugas. Jadi, ibu akan kasih tugas bagi orang yang tulis. Di belakang tidak bisa tulis, Ya. Biar nona-nona yang di depan yang tulis. Kawan di depan yang tulis, setelah itu nanti pulang sampai di rumah baru kawan-kawan bagikan kepada teman-teman. Adik-adik yang di belakang. Bisa? Bisa. Supaya nanti kerjakan setelah itu besok ibu minta untuk kumpulkan. Bisa? Bisa. Nomor 1. Iya. Nomor 1. Oh, belum nomor 1. Tuliskan informasi penting. Tuliskan informasi penting. Sudah. Sudah. Dari cerita. Sudah. Berdasarkan titik 2 di samping. Titik 2, oke. Sudah. Strip pertama di bagian bawah. Toko. Strip kedua. Waktu. Strip ketiga. Waktu. Sudah. Strip keempat. Peristiwa utama. Sudah. Strip keempat. Peristiwa utama. Sudah. Strip kelima. Sudah. Pesan yang dapat dipetik. Pesan yang dapat dipetik. Oke. Kalau sudah, silahkan simpan ballpoint di atas meja. Kemudian simpan baik-baik itu buku dong. Dan ibu minta kesediaan doa orang untuk memimpin kita di dalam doa. Yohanes pasal 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, izinkanlah saya untuk memimpin ini menurut keyakinan Katolik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengajar kami dari awal bicara hingga saat ini. Sekarang kami pulang. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kawan-kawan yang sudah pimpin doa. Terima kasih karena sudah pimpin doa. Jangan lupa nanti pulang kerjakan itu tugas yang sudah ibu berikan Ya. Oke. Salam semua. Salam. Ya.